Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ningtiti Tias, dengan mata kuliah penulisan ilmiah. Dan ini topiknya tentang overleaf. Kita akan mulai membuat bagaimana membuat paragraf yang ada citasinya ke referensi jurnal atau paper konferensi. Baik, kita mulai. Saya sharing dulu. Oke, ini adalah yang sudah kita buat kemarin. Jadi kita buka yang tugas pertama, yaitu membuka template dari IEEE. Ini adalah hasilnya. Lalu kemudian yang sebelumnya juga yang saya beri tutorial penggunaan overleaf. Ini adalah filenya. Bedanya apa Bu? Yang ini dan yang ini. Yang membedakan adalah kalau template-nya ini yang sebetulnya ini tidak perlu karena ini adalah PDF-nya. Terus kemudian yang ini adalah contoh gambarnya. Ini juga tutorial cara penggunaannya. Yang nggak boleh diubah adalah yang boleh dihapus adalah yang ini dan yang ini. Ini adalah teks tempat kita melakukan modifikasi atau kita membuat jurnal atau papernya di sini. Baik, kali ini kita akan menambahkan seperti yang dicontoh, kita menambahkan pustaka atau reference. Di sini kita simpan dengan pustakaku.bib yang isinya adalah semua referensi-referensi yang kita gunakan di sini. Ini silakan di-download. Jadi saya jelaskan dulu. Ini adalah kalau diawali dengan in proceeding, ini artinya adalah paper yang ada di proceeding. Saya jelas dulu ya. Oke. Ini adalah proceeding, jadi yang di sini konten yang ada itu mulai dari author, book title, judulnya, terus kemudian eh, ini titlenya, ini tahun, volume, number, dan seterusnya. Termasuk di sini adalah abstraknya, keyword, doi, ISSN, dan months-nya. Ini silakan dilengkapi. Kadang kita tidak perlu membuat ini, kita langsung download saja. Terus di sini adalah kodenya. Jadi nanti kita merefer kode yang ada di sini. Saran saya, di sini sebaiknya Anda tulis dengan nama akhir atau nama marga atau nama keluarga dari penulisnya, penulis pertama, lalu Anda beri dengan tahun. Saran saya seperti itu. Kalau ada lebih dari satu, jadi misalkan satu orang di tahun yang sama mempunyai dua publikasi, maka baru Anda tambahkan bulan tahun atau angka satu atau angka dua. Ini terserah adik-adik. Di sini artikel, jadi ini artikel, terus kemudian di sini adalah buku, ini buku juga, buku book series, terus kemudian ini misalkan tesis, ini report atau laporan, terus kemudian ini koleksi, jadi misalkan yang dimaksud koleksi di sini koleksi buku yang tidak ada versi online-nya, terus kemudian di sini adalah website, ini yang belum terpublikasi, jadi misalkan draft buku laporan S2 atau S3 gitu. Ini sama juga unpublished. Jadi ini accepted tapi unpublished, ini unpublished belum dipublikasikan. Kalau ini not published tidak dipublikasikan. Nah, ini adalah contoh-contoh saja yang jelas kita seringnya menggunakan in proceeding atau artikel. Jadi di sini artikelnya yang dimaksud adalah artikel jurnal. Oke, bagaimana cara bikinnya ini? Ini mudah sekali. Jadi untuk membuat daftar pustaka ini kita cukup copy paste. Caranya adalah cari filenya dulu. Jadi di sini misalkan contohnya adalah menggunakan Quotas scheduling ya. Kita ambil acak saja satu, misalkan ini oke. Terus kalau yang saya ambil dari IEEE Explore, misalkan yang ini,
Oke, ini adalah salah satu paper saya. Ini mudah sekali ya, Dik, ya. Jadi di sini citasinya seperti yang saya ajarkan kemarin, tinggal klik site, terus kemudian adik pilih bib. Nah, di sini saya taruh di download, misalkan di sini adalah penulisnya adalah Behera, terus kemudian ini adalah tahun 2024, gitu ya. Oke, Behera 2024. Jadi di sini silakan di site, bibtek, kita download 2024 Behera. Terus di sini sama, saya klik site this, bibtek, kita pakai citation dan abstract, lalu kita kasih download. Oke, ini 2023 Cipta Dityas. Baik, kita punya dua paper. Satunya adalah seminar, satunya adalah jurnal. Di sini Journal of Parallel and Distributed Computing, yang di sini adalah seminar dari 2023 isi dia. Oke, bagaimana cara nambahkannya? Ini mudah sekali. Jadi di sini tinggal di sini, oke, tinggal ditambahkan new file. Di sini silakan tuliskan pustakaku dot pip read. Isinya apa? Isinya masih kosong. Isinya kosong, belum ada apa-apanya. Nah, bagaimana cara ngisinya? Mudah sekali. Tadi kan sudah ada download ya, yang Behera ini. Silakan tinggal di Ctrl A, Ctrl C, lalu di sini Ctrl V, sama Cipta Ningtyas, Ctrl A, Ctrl C, paste. Jadi ini ada dua. Oke. Jadi adik-adik tidak perlu nulis macam-macam, ini sudah ada semuanya. Tinggal kalau misalkan ada yang kurang, silakan dilengkapi. Misalkan ini belum ada keywordnya, silakan ditambahkan. Ini seperti itu saja. Ya, ini bisa di rename. Jadi misalkan tadi kita ganti namanya Behera ya. Behera 2024. Di sini saya tulis Cipta Ningtyas 2023. Ingat seperti biasa tidak ada spasi. Di eh, jangan ada spasi di sini. Di sini jelas ya, di sini adalah nama jurnal, makanya adalah pakai artikel. Di sini adalah proceeding di seminar internasional, maka di sini adalah in proceeding. Enaknya apa? Di sini kalau adik mau ngasih komentar itu bisa dikasih komentar di sini. Jadi kasih komentar apa aja boleh di sini. Bagaimana caranya ngasih komentar? Oke, kita lihat sesudah ini ya. Kasih keterangannya itu atau komentarnya itu jangan di dalamnya referensi ini. Jadi yang ditaruh di dalamnya ini, tapi taruh di luarnya. Jadi misalkan kalau adik mau ngasih komentar, misalkan ini adalah untuk referensi di section 1, maka silakan dikasih, oh maaf, silakan dikasih tanda persen begini ya. Oh, Hmm, silakan dikasih tanda persen di sini. Silakan dikasih tanda persen, lalu silakan ketikkan keterangan. Jadi misalkan ini untuk section 1.
Seperti ini saya lebih suka yang seperti ini supaya ini memudahkan saya ya untuk memastikan ini adalah referensi untuk ditaruh di bab mana. Ini yang lebih menyenangkan ya karena kalau kita pakai Mendeley misalkan maka kita kasih keterangannya satu-satu atau kita taruh di groupingnya. Kalau di Microsoft Word malah tidak bisa. Jadi ditaruh di referensinya kita tidak bisa ngasih keterangan ini. Nggak enaknya memang kita jadi nggak urut gitu ya. Jadi nggak urut. Jadi ya yang kita copy paste pertama itu yang kita tulis di sini. Cuma enaknya bisa dikelompokkan. Kelebihannya juga kalau yang di Microsoft Word itu referensi asal Anda tulis di bagian Reference Manager itu pasti muncul di bagian referensi. Tapi kalau yang ini itu tidak akan muncul sebelum Anda pakai atau sebelum Anda citasi. Baik, supaya lebih rapi, kali ini kita hapus saja yang nggak diperlukan. Jadi yang ini kita delete. Oke, yes, delete. Ini juga kita delete. Perlu itu apa namanya panduan saja. Figure satu, tidak perlu juga. Hapus saja. Lalu di sini yang namanya conference.text dihapus juga, jangan. Ini yang utama. Kalau yang ini di rename boleh, boleh, boleh di rename. Jadi misalkan ini eh, makalah gitu, makalah. Jadi di sini adalah makalah. Kita cek ya, apakah ngefek. Kita layoutnya editor dan PDF. Coba kita recompile. No problem, nggak ada masalah. Oke. Kalau adik pengen tahu apakah ada error atau tidak, itu cek yang di sini. Ini adalah log dan output filenya. Kalau misalkan, Bu, ini kok ada merah, oh berarti ada error di situ. Coba kita cek, oh error, karena dia merujuk pada fig1.png. Coba kita bentar ya, fig1. Nggak ada. Tadi ini nggak ada, makanya di sini yang bikin error. Kalau mau hilangkan, tinggal di silakan di blok, lalu tekan Ctrl dan garis miring. Ini di tombolnya biasanya di sebelah kirinya Shift. Nah, ini langsung di uncomment. Jadi di uncomment, coba kita recompile lagi. Oke. Kalau warnanya eh, kuning ini warning aja. Jadi kalau warning tidak eh, ke error nggak apa-apa. Jadi di sini misalkan contohnya reference eh, fig on page 2 undefined, jadi di lainnya 212 ini tidak ada gitu ya. Udah komen aja di komen kontrol sama garis miring tadi. Oke. Terus kemudian undefined reference, jadi referensinya tidak ada gitu. Tidak apa-apa. Jadi tinggal di compile ini kan langsung hilang. Oke. Aman ya? Lanjut. Baik, lalu Bu Nining, bagaimana caranya merefer dua artikel ini yang namanya Behera sama kata-katanya Bu Nining ini. Jadi misalkan kita langsung ambil yang di paragraf ini ya. Paragraf ini silakan klik-klik. Jadi klik dua kali, itu nanti dia akan klik dua kali di PDF-nya akan menuju ke garisnya ini. Baik, di sini yang seperti saya omongkan kemarin, biasakan untuk satu baris, satu kalimat. Gitu ya. Oke, ini misalkan saya nulis di sini,
Ini adalah mensitasi dari referensi pertama. Jadi di sini tinggal diklik cite, site. Nah, ini sudah ada pilihannya. Ada Behera 2024 atau Cipta Ningtyas 2023. Ih, udah ini aja. Terus kemudian misalkan ini adalah dari kuning gitu ya, tinggal gini aja. Jadi makanya tadi kenapa kok saya bilang biasakan untuk nulisnya itu nggak acak. Jadi kita kasih kode masing-masing referensi itu dengan nama akhir dari penulis plus tahun. Baik, kalau sudah dijalankan, apakah langsung bisa muncul? Tidak. Lihat, ini ada warningnya. Ini juga ada warningnya. Artinya apa? Dia belum didefinisikan. Kenapa kok belum didefinisikan? Karena dia sebetulnya belum nyambung antara yang namanya pustaka kudepip dengan jurnal atau lateksnya ini. Nah, gimana cara nyambungnya? Sebetulnya kalau yang di sini tuh, Mas, Mbak ya, itu sudah ada yang namanya referensinya. Tapi kalau versi si template itu referensinya itu dia menggunakan manual. Jadi bibliografinya ini manual pakai bib item gini ya. Terus kemudian ada bibliografi. Jadi dia ketikkan satu-satu. Ibu kayak jadi boleh boleh sih, cuma kan kita nggak pakai ini ya. Tadi kita sudah pakai bib dan citasinya langsung. Jadi kita hindarilah yang namanya eh, apa namanya nulis banyak-banyak gitu ya. Jadi silakan dikontrol sama garis miring slash untuk mengkomen. Ini tadi sudah diajari caranya mensitasi. Jadi di sini adalah kodenya B1, B2, pakai garis miring, pakai backslash, site, kita citasi. Nah, ini kita sudah tidak pakai karena ini adalah contohnya saja. Kita sampai sini ya. Kita silakan kontrol slash. Jadi di sini kalau kita jalankan tetap error gitu ya. Karena di sini masih ada tanda tanya, tapi di bagian bawahnya sudah tidak ada yang namanya referensi. Nah, gimana caranya nambahkan? Mudah sekali. Coba lihat di tutorial penggunaan, ada yang bagian bawah ya. Di sini ada yang namanya daftar pustaka. Ini tinggal adik-adik copy paste saja. Jadi di sini yang silahkan di copy, oke, taruh di sini. Di sini baru di recompile. Oke, di sini langsung muncul referensinya apa. Behera, saat ini, terus kemudian HD, Cipta Ningtyas, dan seterusnya. Ini adalah di format otomatis sama IEEE-nya. Ini yang Anda citasi saja yang muncul. Jadi kalau misalkan di pustakaku ini ada 100 gitu, tapi yang di cite atau yang di site cuma ada 10, maka yang muncul di referensi hanya 10. Ini beda dengan Microsoft Word ya. Kalau Microsoft Word, Anda ngentrikan 100, yang dipakai 10 ya tetap yang keluar di daftar referensi itu 100. Ini kadang nggak kepake itu, nggak enak juga gitu ya. Oke, ini tadi kita coba cek ya, coba cek di atas. Nah, ini sudah ada nomor 1 dan nomor 2. Kita perbesar dulu. Perbesar. Oke, ini adalah, nah, ini sudah kita pakai citasi. Nah, ini otomatis muncul. Nah, satu duanya ini adalah otomatis muncul dari si overleaf ini. Ya, kita nggak perlu ngurus ini. Oke, begitu adik-adik. Jadi ini adalah caranya membuat referensi daftar pustaka sekaligus bagaimana mensitasinya di halaman. Kalau misalkan masih ada error, errornya tidak signifikan, nggak usah dianek. Ini berarti di sini ada kita rujuk B7. Kalau nggak ada ininya ya berarti nggak kita masukkan. Ini sebaiknya dibersihkan. Jadi apa namanya benar-benar nggak ada warningnya, nggak ada errornya gitu. Tapi kalau misalkan tetap ada warningnya ya kalau nggak signifikan nggak apa-apa.
Gitu ya, adik-adik. Silakan mulai mengerjakan untuk paper studi literatur review-nya. Silakan tuliskan semua makalah dan jurnal yang sudah adik temukan, taruh di tip, lalu organisasikan sesuai dengan yang Anda inginkan, dan juga baru Anda rujuk di dalam paragraf. Silakan dirujuk di dalam paragraf, silakan dirujuk di dalam tabel. Begitu, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.